Iya, pernyataan baru Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para mitra yang curang untuk segera bertobat. Masih dikasih kesempatan untuk bertobat asal mengaku. Anda yakin bahwa MBG akan membaik? Saya kadang bingung, Pak Presiden ini adalah presiden atau motivator. Karena dalam banyak pidatonya itu lebih sering memberi seruan nasihat daripada seruan kebijakan. Dan saya rasa ada satu hal yang mungkin belum kita percakapkan malam ini. Bahwa beberapa hari terakhir sebelum Pak Dadan ditangkap, percakapan publik kita itu sebenarnya tidak hanya soal MBG, tapi soal bagaimana krisis itu mungkin akan terjadi. Soal dolar yang naik, soal bagaimana IHSG itu turun sedemikian rupa, tapi mendadak hilang ketika Dadan ditangkap. Saya kira ada satu hal yang bisa jadi indikasi bahwa ketika yang terjadi hanya ganti pemain, ada dua hal. Yang pertama ini soal memindahkan medan konflik. Bahwa sebelumnya orang itu menyerang presiden sebagai orang yang sangat bangga terhadap MBG. Kadang kita sebut beliau itu CEO MBG, yang menganggap NKRI ini cuma perusahaan MBG. Itu yang pertama. Yang kedua soal mengkambing hitamkan Pak Dadan. Supaya apa yang biasa dilakukan Pak Prabowo terjadi. Pak Prabowo itu kan punya mentalitas Mesias. Jadi beliau itu kalau tidak jadi juru selamat tidak keren. Ini terjadi juga di dalam kasus penangkapan Pak Dadan. Saya rasa publik patut curiga bahwa jangan-jangan yang terjadi ini cuma pengambing hitaman, cuma penumbalan supaya medan konflik yang awalnya nyerang presiden jadi nyerang ke Pak Dadan. Ya, cuma dikambing hitamkan Pak Dadan kalau kata Tio, Mas Rio. Jadi begini, ketika ada penyimpangan di dalam sebuah program dan itu diketahui oleh presiden dan presiden mengambil tindakan tegas untuk mencopot pejabat yang bersangkutan, saya bingung itu apa bentuk mengkambing hitamkan? Itu bentuk tindakan tegas bahwa presiden tidak memandang bulu. Tapi kalau saya balikan ke konteks daripada perjalanan MBG ini, Mbak Ilona, apakah perlu ada tata kelola yang menyimpang selama MBG ini dijalankan? Jelas. Apakah perlu ada evaluasi menyeluruh? Jelas. Apakah selama ini kita tidak belajar daripada kasus-kasus keracunan yang sudah terjadi? Atau SOP dapur-dapur yang tidak memenuhi SOP-SOP yang sudah dijalankan? Itu betul. Makanya ini merupakan momentum di mana presiden mengirimkan sebuah pesan yang sangat jelas. Oke. Program harus dijalankan dengan baik, dengan amanah, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa pandang bulu sedikit. Baik. Mas Agus, ultimatum presiden bentuk pesan yang sangat tegas bahwa MBG akan harus berjalan dengan bersih. Ya kalau mau tegas, stop dulu programnya. Stop dulu. Hentikan dulu programnya, perbaiki tata kelolanya, buat regulasi yang ajak, yang kuat, hindari konflik kepentingan. Ini kan nggak diatur gitu loh. Ini yang nggak diurus di dalam Badan Gizi Nasional. Bagaimana mungkin seorang eksekutor program kemudian di lapangan dia punya dapur? Pertanyaan utamanya itu. Konflik kepentingan. Saya katakanlah punya yayasan. Saya daftar via online. Yayasan saya di-approve. Kapasitas fiskal saya cuma sanggup bikin 3 dapur. Satu yayasan bisa mengelola maksimal 10. Apakah nggak 7 yang bisa saya jual? Kan itu faktual yang terjadi di lapangan. Oke, baik. Mas Fakrul, jadi tetap konsisten. temuan hari ini sebetulnya itu mengkonfirmasi kajian kawan-kawan.